Haleluya. Pada kesempatan yang indah di hari ini, saya mengucapkan selamat hari Natal. Ya, semua orang di dunia ini tahu tanggal 25 Desember ini adalah hari Natal. Merry Christmas. Banyak orang yang mengucapkan Merry Christmas. Tapi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah saudara yang sedang merayakan hari Natal ini tahu arti Natal ini bagi kehidupan saudara pribadi? Apakah saudara sudah berjumpa dengan Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara? Sebab banyak ya orang Kristen yang karena orang tuanya Kristen, lalu dia menganggap dirinya sudah Kristen, ya, tapi tidak tahu dalam kehidupannya tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita semua harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita harus mengerti kelahiran Yesus itu yang bagaimana, ya. Jadi jangan kita hanya sebagai Kristen yang hanya ikut-ikutan rutinitas saja. Kita hanya taunya Yesus itu sebagai tokoh sejarah yang pernah ada di muka bumi ini. Kita hanya taunya Yesus itu hanya sebagai salah satu nabi, ya kan, yang ada di dunia ini, yang harus kita ikuti, yang kita pahami ajaran-ajarannya, ya. Tapi kita harus mengerti lebih dalam lagi. Karena itu, dalam kesempatan Natal yang indah ini, kita akan belajar dari kitab Maleakhi, kitab penutup perjanjian lama. Sebelum masuk perjanjian baru, Nabi Maleakhi sudah menubuatkan hal yang luar biasa. Kedatangan Yesus itu sudah dinubuatkan. Jadi bukannya secara kebetulan bahwa dia lahir hanya sebagai tokoh sejarah. Tidak, sudah dinubuatkan. Kita baca dalam Maleakhi 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Nah, kita lihat kelahiran Yesus sudah dinubuatkan. Dia lahir sebagai surya kebenaran atau matahari kebenaran, the Son of Righteousness. Nah, jadi kita lihat dalam ayat yang indah ini, kita belajar siapa yang menerima janji ini, bagaimana janji itu bekerja, dan apa yang terjadi ketika surya kebenaran itu terbit. Nah, 3 hal ini yang harus kita pahami benar-benar, ya, supaya kita mengerti makna Natal itu, sehingga kita tidak hanya sekedar rutinitas atau sekedar kita hanya seperti liturgi-liturgi agama saja, tapi kita harus memahami maknanya yang indah luar biasa. Nah, kita lihat matahari itu untuk siapa, ya, yang menerima janji itu, bahwa janji itu akan terbit surya kebenaran. Untuk siapa? Ada 2 golongan orang, ya. Yang pertama adalah orang-orang yang dikatakan di situ takut akan namaku. Kalau yang takut akan nama Tuhan, akan terbit surya kebenaran. Makanya sebelum Yesus lahir, ya, malaikat berkata, hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Nah, ini, ya, ini yang harus kita takut. Itu bukannya kita ketakutan gitu, ya, tapi kita harus menghormati. Nama itu sudah diberikan kepada kita. Hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Dialah matahari kebenaran. Kalau kita hormat, takut akan nama Tuhan Yesus, maka matahari kebenaran itu terbit dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita pahami, ya, dengan benar.
bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Orang yang takut akan Tuhan. Dalam Amsal pernah kita dengar ya, orang yang takut akan Tuhan itu, takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Nah, jadi kalau kita mau menjadi orang berhikmat adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, kita mengerti ya rencana Tuhan ini seperti apa. Kita menghormati perbuatan-perbuatannya. Itu kita menghormati, itu nama kita takut akan nama Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan ini. Kita harus ikuti, kita harus pelajari terus supaya kita jangan sampai tidak mengerti. Ya. Sebab ada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak berhikmat. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan adalah orang-orang yang tidak berhikmat. Buktinya siapa? Orang Farisi dan Saduki, ya kan? Orang Farisi dan Saduki. Orang Farisi ini menjalankan ritual-ritual agamanya. Dia menunjukkan kesalehannya ya dengan memberikan perpuluhan. Dia menunjukkan ibadahnya, doa-doanya, memakai tali sembahyang yang besar-besar, yang lebar-lebar. Ya, tapi itu dicela semua oleh Tuhan. Nah, kedatangan Yesus bagi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan itu harinya beda dengan hari yang orang-orang yang takut Tuhan. Kalau orang-orang yang takut akan Tuhan itu akan terbit surya kebenaran itu. Tapi bagi orang yang tidak takut akan Tuhan, matahari kebenaran itu tidak terbit atas hidupnya. Bagaimana hari itu digambarkan untuk orang-orang yang tidak takut akan Tuhan? Kita baca di ayat sebelumnya dalam Maleakhi 4 ayat 1. Maleakhi 4 ayat 1 di situ dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Nah, kita lihat ya, untuk orang-orang fasik, orang-orang yang sombong, yang merasa dirinya benar, yang merasa ibadahnya sudah benar, yang merasa memiliki agama yang sejati, itu hari surya kebenaran datang itu seperti perapian yang menyala-nyala. Mereka itu orang-orang yang diibaratkan seperti jerami, ya jerami. Coba saudara jejerkan jerami, saudara tumpuk rapi, diamkan, ya. Lama-lama jerami itu akan bertambah kering, dan lama-lama karena kering, lalu dia bisa terbakar, habis. Nah, demikianlah orang-orang beragama seperti orang Farisi ini yang menunjukkan kesalehannya, ibadahnya. Nah, kita baca ya, Yesus sendiri menjelaskan ya, orang Farisi ini dalam Matius 23 ayat 23, di situ dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu memberi persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jinten. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, kita lihat ya, orang-orang Farisi ini bagus ya membawa perpuluhan. Perpuluhan itu tidak salah ya, tapi caranya salah untuk menunjukkan show of force ya, kekuatan dia, kekayaan dia ya. Makanya nggak usah heran ya, di zaman sekarang kita juga di gereja-gereja banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan tentang perpuluhan ya. Jadi bawa perpuluhan maka kamu akan diberkati luar biasa berkali-kali lipat ya. Nah, ini salah ya. Nanti kita pelajari tentang kedatangan surya kebenaran. Bukan itu yang diutamakan ya. Apalagi orang Farisi itu. Dalam Matius 23 ayat 5 dikatakan bahwa mereka itu memakai tali-tali sembahyang yang lebar-lebar ya. Tefilin, namanya tefilin ya kalau di Israel itu. Jadi kalau saudara ke Israel, saudara bisa lihat tuh orang-orang Yahudi mengikatkan lengan mereka tuh dengan tali sembahyang yang lebar-lebar. Lalu ada
kotak hitam kecil itu berisikan ayat-ayat ya, hukum-hukum Taurat apa gitu ya. Mereka baca doa-doa dari situ semua. Mereka itu beribadah untuk menunjukkan kesalehan mereka. Tapi semua pekerjaan mereka itu hanya dimaksudkan untuk dilihat orang ya. Jadi mereka itu orang-orang yang tidak berhikmat ya, tidak punya hikmat. Surya kebenaran datang, mereka tidak mengerti. Mereka malah nanti kita lihat menolaknya ya, menolak surya kebenaran itu. Nah, tapi bagi orang yang takut akan Tuhan, surya kebenaran itu akan terbit. Jangan seperti orang Saduki juga. Mereka orang-orang yang punya intelektual tinggi, punya paham-paham yang muluk-muluk, yang tinggi-tinggi, sehingga menolak apa ini Mesias. Mesias itu datang harus membebaskan kita. Mesias itu harus datang meninggikan nama kita. Nah, itu yang dikejar oleh orang-orang Israel pada zaman kedatangan Yesus. Mereka tidak mau menerima surya kebenaran itu yang mati di kayu salib ya. Karena mereka melihat, wah, Mesias yang datang kok mati di kayu salib ya kan. Nah, itu mereka tolak. Jadi mereka hanya memandang dari sisi jasmaninya, jasmani yang diutamakan. Makanya itu seperti yang saya katakan tadi ya, janji Tuhan itu surya kebenaran akan terbit dengan kesembuhan pada sayapnya. Nah, ini yang sering dipelintir ya di dalam gereja-gereja. Diajarkan tentang kesembuhan. Ayo ke gereja, nanti Tuhan akan memberikan kesembuhan. Ayo ke gereja, nanti kamu akan diberkati luar biasa. Ayo ke gereja, tapi tanpa mengarahkan orang kepada matahari kebenaran itu. Nah, ini salah kaprahnya di sini. Maka itu kita harus perbaiki kehidupan rohani kita. Bagaimana kita dalam memperingati Natal itu, kita memahami makna yang sebenarnya. Yang menerima janji itu adalah orang-orang yang takut akan nama Tuhan, bukan seperti orang Farisi dan Saduki. Jangan kita seperti orang Farisi dan Saduki yang tidak mengerti apa-apa. Kita hanya taunya kita cuma beragama, tapi kita tidak tahu bagaimana kita menerima sang matahari yang terbit itu. Nah, kita lihat di sini. Bagimu akan terbit surya kebenaran. Jadi sebelum terbit surya kebenaran itu berarti ada kegelapan ya. Karena memang kita hidup di dalam kegelapan dosa ya. Kita ini di dalam dunia yang diliputi dosa, kegelapan ya. Karena itu dikatakan akan terbit surya kebenaran itu. Kalau kita takut akan Tuhan, kita berhikmat, kita mempunyai hikmat, wah, kita harus percaya kepada Tuhan yang datang. Dia yang menyediakan jalan keluar, jalan yang bisa melepaskan kita dari kuasa dosa. Nah, inilah permulaan hikmat kita takut akan Tuhan. Kita mau merendahkan diri. Makanya nanti dikatakan ya, yang keluar itu adalah digambarkan anak lembu ya, anak lembu. Bukan singa yang keluar, yang gagah gini, yang congkak apa gitu ya, yang kuat gitu, bukan ya, yang lemah ya, lemah. Kita digambarkan sebagai anak lembu yang taat. Ya, saya mau ikutin jalan Tuhan sebagai anak lembu. Nah, nanti kita akan pelajari selanjutnya. Nah, akan terbit surya kebenaran. Jadi dari kegelapan, kalau kita menyadari bahwa kita hidup dalam dosa dan kita mau menerima surya kebenaran itu, maka dia terbit dalam kehidupan kita. Nah, kalau saudara dalam merayakan Natal ini sudah memahami, saudara sudah menerima dia sebagai surya kebenaran dalam hidup saudara, maka janji itu berlaku bagi kita. Ya, bagaimana cara bekerjanya janji itu? Dikatakan dengan kesembuhan pada sayapnya. Ya, jadi penggambaran matahari ini dengan sayapnya itu bukan berarti matahari itu punya sayap, bukan ya. Tapi sayap-sayap matahari itu ialah terangnya, ya kan, cahaya yang keluar dari matahari itu
panasnya yang kita rasakan, ya kan, panas yang menyembuhkan, ya kan. Kalau kita orang sakit saja, kita berjemur di matahari aja bisa sembuh, ya, orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Dan demikian juga kalau kita menerima surya kebenaran dari Yesus yang dibawa apa? Yaitu kesembuhan. Nah, jangan kita menitik beratkan seperti orang Israel tadi, menitik beratkannya pada perkara-perkara jasmani. Jadi kita diajarkannya, ayo ke gereja nanti kesembuhan, ayo ke gereja nanti akan diberkati berkali lipat, kamu akan kaya nanti, dikayakan oleh Tuhan. Itu salah semua, ya. Matahari kebenaran yang datang itu membawa kesembuhan, berarti sebelum ada kesembuhan itu kita dalam status penyakit. Kita ini semua sakit rohani. Kita dalam kondisi sakit. Karena kita dalam kondisi sakit dosa, maka itu matahari kebenaran itu yang akan datang, yang akan menyembuhkan kita. Jadi jangan ayat-ayat ini dipakai seperti oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Wah, kita menitik beratkan soal kesembuhan itu. Salah, ya. Kesembuhan yang dikerjakan oleh Tuhan itu dia bawa, yaitu kesembuhan dari penyakit rohani kita. Ini yang diberesi dahulu oleh Tuhan Yesus. Kalau penyakit rohani kita, sakit penyakit dosa kita sudah dibereskan oleh Tuhan, kesembuhan jasmani tinggal mengikuti saja. Jadi nggak perlu kita cari-cari itu lebih dahulu, bukan. Kan Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan surga beserta kebenarannya, maka semuanya akan dihilangkan, akan dikurangi? Tidak, ya, tapi akan ditambahkan. Nah, ini kalau kita benar punya iman sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan, ya, tidak mengutamakan hal-hal yang jasmani dahulu, tapi yang rohani dahulu yang kita utamakan, maka berkat-berkat materi, berkat-berkat jasmani itu ditambahkan pada kita. Jadi kalau saudara sekarang yang mulai menyadari, wah, ternyata selama ini saya salah, saya hanya memburu kesembuhan, tapi saya sampai sekali belum menjumpai dia sang surya kebenaran itu secara pribadi. Nah, temui dia secara pribadi di hari Natal ini. Terima dia sebagai surya kebenaran buat saudara, sang juru selamat saudara, Yesus namanya. Maka kesembuhan yang sekarang saudara dambakan, saudara sekarang sakit jasmani yang mungkin dokter sudah angkat tangan tidak bisa disembuhkan, kalau saudara menerima surya kebenaran itu dengan benar, maka kesembuhan jasmani yang saudara harapkan itu bisa terjadi cepat, ya. Saudara akan alami, saudara akan mengalaminya, saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Kesembuhan jasmani itu hanya mengikuti saja, ya. Jadi jangan itu yang kita cari lebih dahulu, tapi cari surya kebenaran dahulu. Maka dia terbit dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kesembuhan, kita akan mengalami keberkatan dalam hal-hal kehidupan sehari-hari kita, ya. Tuhan akan memelihara kita. Nah, hasilnya apa? Hasilnya kamu akan keluar, ya kan? Tadinya kita terkungkung di dalam lembah kegelapan, di dalam lembah ketakutan, di dalam lembah kecemasan, ya. Tadinya kita ada di dalam situ semua, tapi kita akan keluar. Dan keluarnya bagaimana? Berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Berjingkrak-jingkrak artinya ada sukacita yang besar. Nah, ini yang harus kita alami di dalam kita memperingati Natal ini, bahwa kita selalu di dalam sukacita yang besar karena kita sudah memiliki surya kebenaran itu. Jadi kalau surya kebenaran itu sudah kita terima dalam hidup kita, nggak usah takut, nggak usah khawatir lagi, ya. Semuanya akan ditambahkan, sebab surya kebenaran itu datang dengan kesembuhan pada sayapnya, ya.
kan seperti sudah digambarkan ya, seperti ayam ya, seperti sayap ayam itu mengerami anak-anaknya ya kan. Demikian juga sayap kasih Allah itu mengerami kita dengan kesembuhan yang akan diberikan kepada kita. Nah, itu yang harus kita pahami dengan benar di dalam memperingati Natal itu. Jadi bangkit sekarang dan saudara cek kehidupan saudara. Apakah saudara sudah benar-benar menerima Dia, menjumpai Dia, Yesus sebagai juru selamat saudara yang satu-satunya. Sebab kalau saudara sudah mengerti hal ini, iman saudara tidak akan goyah. Saudara tidak akan menjadi hanya sekedar jadi orang Kristen, hanya sekedar beragama Kristen ya, tapi benar-benar mengalami hidup di dalam pembaharuan rohani, hidup dari kematian dosa. Saudara akan mengalami sukacita setiap hari dalam kehidupan saudara. Amin. Selamat hari